saya Agung Dwi Susilo, menggeluti usaha di bidang industri kreatif dengan nama toko Kospi, alamat Perumahan Geraha Citra Mas Blok Z3, Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember. Pantang, menyerah, dan ulet. Itulah yang bisa menggambarkan sikap Agung Dwi Susilo, pemuda asal Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Bagaimana tidak, sebelum sukses menjadi produsen kerajinan berbahan dasar kulit sapi dan domba seperti saat ini, ia berkali-kali jatuh bangun dalam dunia usaha. Agung mengawali bisnisnya sejak menjadi mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jember. Tak hanya satu bisnis yang ia jalankan, mulai dari jualan cilok, kacang-kacangan, bahkan minuman dingin. Pada puncaknya, Agung juga pernah berbisnis beras dengan modal yang tak sedikit. Namun usaha bidang beras inilah yang sempat menenggelamkannya cukup dalam. Pada saat usaha beras ini, Agung pernah ditipu rekan bisnisnya hingga puluhan juta rupiah. Jadi sebelum usaha ini apa ya? Aku pertama belajar usaha itu kayak di jualan kuliner ya. Cuman kalau yang di kuliner itu kan saya sambil kuliah nih waktu tahun 2000. Nah, jadi saya memulai usaha itu mulai belajar pertama usaha itu di tahun 2016. Waktu saya juga pertama masuk kuliah. Waktu itu karena nggak ada skill dan yang mungkin yang bisa aku pelajari yang dekat itu kayak bikin kuliner, akhirnya nyoba lah usaha kuliner. Cuman nggak berlangsung lama ya, karena waktu yang dibutuhkan untuk usaha kuliner itu banyak, terus nggak bisa menyesuaikan sama jadwal kuliahku gitu loh. Dan juga hasilnya pun juga nggak, istilahnya itu kayak nggak seimbang, lebih banyak capeknya gitu. Akhirnya pindah lagi gitu nggak sih, waktu itu pindah ke kayak usaha sembako waktu itu. Nah di sembako ini yang malah istilahnya itu banyak memakan uang. Terus di usaha sembako ini kayak banyak pelajaran dari kayak ditipu orang, macam kegagalan tuh banyak belajar di situ aku. Jadi yang awalnya istilahnya itu kayak jualannya itu istilahnya dihutangin orang gitu, cuma nggak dibayar, itu sering. Terus sempat juga ketipu juga, itu juga sering. Maksudnya fase-fase terpuruknya itu malah aku di jualan sembako itu. Semuanya banyak istilahnya itu titik terendahnya di situ. Modal habis karena tadi itu diutang-utangin orang itu kan, dibon-boni istilahnya itu dibon. Kok jangankan ya namanya baru buka usaha di awal-awal ya, jangankan dibeli, diutangi aja sewenang gitu. Kesalahannya mungkin di situ aku waktu itu. Sejak kegagalan itu, Agung merasa harus segera memiliki usaha lain yang dapat membantu meningkatkan ekonomi dirinya. Nah, pada tahun 2017, Agung mulai merintis usaha di bidang pembuatan kerajinan produk berbahan dasar kulit sapi dan domba. Pada awalnya, Agung membuat produk berupa jam tangan kayu dengan strap kulit. Tapi tak lama kemudian, ia memutuskan untuk fokus membuat produk berbahan kulit seperti dompet, card holder, tas, hingga sabuk. Oke. Itu kemudian menemukan usaha ini seperti apa? Nah, tahun berapa? Itu aku yang kayak bergerak mulai di industri kreatif itu awalnya kan iseng-iseng waktu itu kan. Sebelum usaha ini kan aku sempat juga waktu itu bikin jam tangan kayu ya. Cuman waktu itu memang terkendala SDM. Jadi kayak di barang-barang kerajinan itu problem utamanya itu di SDM sebenarnya. Selain alat-alat ya. Aku nggak sengaja lah ya istilahnya itu
waktu aku bikin jam tangan kayu itu ada beberapa produk yang strapnya itu pakai kulit. Nah, jadi waktu apa ya? Waktu aku mau berhenti karena aku nggak mampu itu mikir usaha apa ya yang kiranya itu yang bisa aku jalankan gitu kan. Terus bisa menyesuaikan sama keadaanku yang masih kuliah itu kan, yang bisa dikerjakan di kayak di kosan gitu. Waktu mikir itu tahu nggak, sengaja sambil megang-megang kulit itu, ini kan bisa nih aku bikin dompet apa gitu. Nah dari situ awal mulanya dari situ. Berapa itu? Apa? 2000 berapa? Itu sekitar 2018-an lah. 2018-an waktu itu kalau nggak salah. Lah dari situ dah mulai aku nekunin apa namanya yang kulit itu, sampai ketemulah yang ini, yang sekarang. Ya kalau dibilang sukses yang enggak juga sih, masih jauh lah ya. Setidaknya itu aku bisa survive buat diriku sendiri juga buat teman-teman gitu. Baru-baru ini Agung juga mulai mengembangkan produk sepatu kulit. Namun, produk sepatunya masih dalam proses uji coba dan belum diproduksi massal. Agung mengatakan jika proses uji cobanya selesai, maka akan melayani pemesanan sepatu kulit dengan kualitas terbaik. Di Kospi ada berapa produk sekarang yang di? Sekarang produk kita itu yang utama kali itu ya ID card holder itu. ID card holder. Terus kita juga membuka jasa misalnya laser printing di bidang apa namanya, di media kulit sama kayu gitu. Kita juga bikin apa, woodcraft juga, kayak apa ya, kayak bikin produk-produk kayu lah itu. Terus ada kotak kemasan dari kayu. Mungkin itu yang terbaru ini kita pengen apa ya, pengen mengembangkan produk kulit lain sih. Yang paling dekat ini kayaknya pengen bikin sepatu seperti itu. Seiring berjalannya waktu, produk-produk bikinan Agung banyak dipesan oleh pembeli melalui online shop dan laman Instagram @kospi.id. Pembelinya tidak hanya warga Jember, tapi juga dari luar daerah. Bahkan order juga berdatangan dari luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Untuk klasifikasi pemesan tidak hanya dari perorangan, pembelinya juga dari instansi perusahaan, BUMN, DPRD, hingga tingkat kementerian. Produk-produk yang dibuat dikirim ke mana saja? Kalau untuk produknya udah sih, kalau lokal udah seluruh Indonesia ya. Udah seluruh Indonesia karena aku masarkan di online gitu nggak sih. Kalau untuk sampai saat ini udah seluruh Indonesia pemasarannya itu. Dalam 1 bulan yang paling laku atau berapa? Kalau produk utamanya untuk sementara ini masih ID card ya, masih ID card holder. Cuman sekarang juga udah kayaknya udah kebaca deh, maksudnya itu peluangnya. Jadi kan udah banyak saingannya lah sekarang kan. Makanya pengen ngembangin produk baru lagi. Kalau yang utama ya sementara ya kayak ID card ini sama produk kayu ini. Itu sih. ID card yang pesan siapa? Gimana? Yang pesan siapa? Kayak BUMN? Kalau ID card ini, ID card holder ini rata-rata memang konsumennya itu di orang-orang perusahaan ya, kantoran, maksudnya karena orang-orang pemerintahan ya, yang pakai kartu nama itu jelas pakai itu sih. Dan rata-rata memang di instansi-instansi kementerian, BUMN gitu-gitu nggak sih, seperti itu. Karena banyaknya pesanan itu, Agung kemudian mengajak 3 teman mahasiswanya untuk bergabung dengan dirinya memproduksi kerajinan. Ketiganya yakni Indra, Gilang, dan Davi. Dengan bantuan dari 3 mahasiswa tersebut, pendapatannya pun naik. Dalam 1 bulan, jika pesanan di performa terbaik, omsetnya bisa mencapai 35 juta. Nah, kalau sudah seperti itu berarti bisa dibaca omset rata-rata per bulan. Kalau omsetnya gimana ya? Omset kan naik turun ya, Pak. Aku nggak terbiasa ngitung apa ya? Nggak terbiasa ngitung omset aku. Jadi aku tahunya pengennya udah yang bersih gitu loh. Gitu nggak sih? Mungkin kalau rata-rata ya omset gitu. Kalau omsetnya mungkin sekitar bergerak di angka 15 sampai 25 juta lah ya.
Kalau bersihnya mungkin rata-rata per bulan itu ya 10 sampai 15 itu sih. Dan itu pun juga naik turun, nggak mesti segitu. Makanya kita juga pengen bikin produk apa lagi gitu, masih terus berinovasi ke situ. Harapannya ya pengen mengembangkan supaya lebih banyak lagi produk yang bisa terjual lah. Agung berprinsip usaha bukan sekedar jalan sukses ekonomi secara pribadi. Baginya usaha adalah jalan kemanfaatan untuk sesama. Oleh karenanya saat ini ia memberdayakan 3 mahasiswa untuk bekerja bersamanya. Mereka digaji oleh Agung dengan gaji yang layak. Agung berprinsip mereka yang dia berdayakan bukan karyawan atau bawahan, tetapi mereka adalah rekan berusaha yang mesti memiliki value dan kesetaraan dalam berbagai hal mengenai bisnis. Dengan itu, ia berharap setelah para mahasiswa itu tidak bersamanya lagi, mereka bisa berdaya membangun usaha sendiri. Konsep saya tadi seperti itu. Kadang aku ada teman-teman yang ngajak pengen kerjasama, cuman motivasi dasar mereka untuk usaha itu apa? Orientasi mereka cuman rata-rata sebatas duit aja. Kayak konsep membantunya atau bermanfaatnya itu mereka kurang. Aku nggak cocok di situ. Akhirnya ya itu dah, pengen tak kelola sendiri, nggak bekerja sama dengan orang lain.